Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Nining Arista Berliani dan rekan saya Firna Alicia Arifka akan mempresentasikan tentang gangguan penyakit metabolisme karbohidrat diabetes mellitus. Yang pertama ada definisi. Definisi karbohidrat merupakan senyawa kimia yang disusun oleh unsur organik seperti karbon, nitrogen, serta oksigen dan dapat digolongkan sebagai makromolekul. Karbohidrat juga sering disebut dengan senyawa gula. Maka dari itu, terkadang makanan yang mengandung karbohidrat memiliki rasa manis. Fungsi primer dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka pendek, atau gula merupakan sumber energi. Fungsi sekunder dari karbohidrat adalah sebagai cadangan energi jangka menengah, atau pati untuk tumbuhan dan glikogen untuk hewan dan manusia. Fungsi lainnya adalah sebagai komponen struktural sel. Jika asupan karbohidrat makin banyak, kadar gula darah akan melonjak tinggi. Lonjakan ini bisa memicu keinginan untuk makan berlebih, khususnya makanan manis. Asupan karbohidrat yang banyak dan sering juga bisa menyebabkan kadar gula berlebih atau yang disebut dengan penyakit diabetes. Kemudian ada epidemiologi global, yaitu data epidemiologi global dari International Federation Diabetes atau yang disebut dengan IDF memperkirakan bahwa 1 dari 11 orang dewasa berusia 20 sampai 17 tahun, yaitu 415 juta orang dewasa menderita diabetes mellitus tipe 2 pada tahun 2015. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 642 juta pada tahun 2040. Dalam analisis data National Health Interview Survey pada tahun 2016 dan 2017, prevalensi DM tipe 2 ini terdiagnosis pada orang dewasa di Amerika Serikat adalah 8,5%. Kemudian ada epidemiologi Indonesia, itu laporan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi diabetes mellitus secara keseluruhan pada penduduk dewasa di Indonesia sebesar 6-9% pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2018. Kemudian pengertian dari diabetes. Apa sih yang dimaksud dengan diabetes itu? Penyakit diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa dan gula darah meningkat atau di atas batas normal. Glukosa menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik, sehingga dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Kemudian ada tipe-tipe diabetes. Yang pertama tipe 1, yaitu diabetes mellitus tipe 1 ini, atau yang disebut diabetes insulin dependent, lebih sering terjadi pada usia remaja. Lebih dari 90% dari sel pankreas yang memproduksi insulin mengalami kerusakan secara permanen, yang diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas, karena paparan agen infeksi atau lingkungan, yaitu racun, virus atau rubella congenital, mumps, dan juga makanan atau gula, kopi, kedelai, gandum, dan susu sapi. Diabetes mellitus tipe 1 ini ialah salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi kualitas penyembuhannya dan perkembangan pasien dapat dipertahankan seoptimal mungkin dengan upaya mengontrol metabolik dengan baik. Yang kedua yaitu tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 ini atau diabetes non-insulin dependent terjadi karena kombinasi kecacatan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitivitas terhadap insulin. Sistem pankreas tetap menghasilkan insulin walaupun kadang kadarnya lebih tinggi dari normal, tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Faktor risiko utama pada tipe 2 ini adalah obesitas, di mana sekitar 80-90% penderita diabetes ini mengalami obesitas. Diabetes mellitus tipe 2 ini juga sering dialami pada usia lebih dari 30 tahun. Yang ketiga yaitu tipe gestasional. Diabetes tipe ini merupakan gangguan toleransi glukosa berbagai derajat yang ditemukan pertama kali saat kehamilan. Sebagian besar wanita hamil yang menderita diabetes mellitus gestasional memiliki homeostasis glukosa relatif normal selama kehamilan pertama atau 5 bulan, dan juga dapat mengalami defisiensi insulin relatif pada kehamilan kedua. Tetapi kadar glukosa dapat kembali normal setelah melahirkan. Jenis ini sangat penting diketahui karena dampaknya pada janin kurang baik bila tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya yaitu faktor penyebab diabetes mellitus. Yang pertama yaitu penyebab diabetes tipe 1, yaitu yang disebabkan oleh penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel yang sehat. Dalam hal ini, sel yang diserang adalah sel yang memproduksi insulin. Faktor penyebabnya bisa karena genetik atau keturunan, bisa juga karena usia. Hasil penelitian bahkan menunjukkan bahwa orang-orang yang tinggal di garis ekuator memiliki resiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 1.
Selanjutnya ada penyebab diabetes tipe 2, yaitu yang disebabkan ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin untuk mengubah energi. Kondisi ini juga dikenal dengan istilah resistensi insulin. Beberapa faktor penyebabnya antara lain yaitu metabolisme tubuh yang menurun hingga pola hidup dan makan yang salah. Yang ketiga, penyebab diabetes tipe gestasional, yaitu penyebabnya masih belum diketahui secara pasti, namun banyak pakar kesehatan menyebut perubahan hormon selama kehamilan sebagai penyebabnya. Saat mengandung, tubuh banyak memproduksi hormon seperti estrogen dan HPL. Kedua hormon ini bisa menyebabkan tubuh jadi kebal terhadap insulin. Akibatnya terjadi penumpukan gula di dalam darah. Selanjutnya ada gejala diabetes mellitus. Ada 6. Yang pertama, cepat haus dan lapar. Yang kedua, sering merasa lelah, nyeri otot dan kesemutan, penyembuhan luka lambat, penurunan berat badan, sering berkemih atau poliuri. Yang pertama yaitu cepat haus dan lapar atau yang disebut dengan polidipsi dan polifagia. Cepat merasa lapar dan haus adalah ciri-ciri paling umum yang dialami oleh penderita diabetes. Di dalam tubuh, makanan diubah menjadi glukosa. Penderita diabetes memiliki masalah dengan memproduksi insulin ataupun perubahan glukosa menjadi energi juga terhambat. Dalam istilah medis, gejala diabetes ini dikenal dengan polifagia, yaitu menggambarkan rasa lapar yang berlebihan dan peningkatan selera makan yang tidak biasa. Ketika Anda terkena diabetes, glukosa akan menumpuk di dalam darah. Hal ini membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring dan menyerap kelebihan gula sebelum akhirnya dibuang ke urin. Akibatnya, ginjal akan menghasilkan urin lebih banyak dari biasanya, dan hal ini membuat penderita diabetes mudah merasa haus karena cairan tubuh banyak yang hilang. Yang kedua yaitu sering merasa lelah. Meskipun sedang tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, penderita diabetes sering merasakan kelelahan yang hebat. Kelelahan ini dapat disebabkan kadar gula yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun dapat juga karena akumulasi penyebab lainnya seperti stres, anemia, peradangan, dan sebagainya. Kelelahan dalam dunia medis dikenal dengan istilah fatigue. Hal ini berhubungan dengan sistem glukosa dan memproduksi insulin. Selanjutnya adalah penyembuhan luka lambat. Tanda ini biasanya sudah cukup dikenali awam sebagai tanda kecurigaan penderita diabetes. Adanya luka kecil tapi tidak kunjung sembuh atau bahkan makin memburuk pada penderita diabetes erat kaitannya dengan peredaran darah yang kurang baik, serta dampak kadar gula darah yang tinggi pada rusaknya fungsi pembuluh darah. Selanjutnya adalah penurunan berat badan. Selain peningkatan selera makan, berat badan yang turun secara drastis tanpa penyebab yang diketahui bisa jadi ciri-ciri diabetes. Berat badan dikatakan turun drastis jika penurunannya kira-kira lebih dari 5% berat badan total Anda. Terlebih lagi Anda sedang tidak dalam program diet. Selanjutnya adalah sering berkemih atau poliuri. Sering buang air kecil atau berkemih adalah salah satu ciri-ciri diabetes. Gejala ini semakin kuat menandakan diabetes jika terjadi di malam hari. Selanjutnya adalah faktor resiko. Faktor resiko yang dapat diubah. Yang pertama ada obesitas. Obesitas merupakan faktor predisposisi terjadinya resistensi insulin. Semakin banyak jaringan lemak pada tubuh, maka tubuh semakin resisten terhadap kerja insulin, terutama bila lemak tubuh atau kelebihan berat badan terkumpul di daerah sentral atau perut. Lemak dapat memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut ke dalam sel dan menumpuk dalam pembuluh darah, sehingga terjadi peningkatan kadar glukosa darah. Obesitas merupakan faktor resiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2, di mana sekitar 80-90% penderitanya mengalami obesitas. Yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Prevalensi diabetes mellitus mencapai 2-4 kali lipat terjadi pada individu yang kurang aktif dibandingkan dengan individu yang aktif. Semakin kurang aktivitas fisik, maka semakin mudah seseorang terkena penyakit diabetes mellitus. Olahraga atau aktivitas fisik dapat membantu mengontrol berat badan. Glukosa dalam darah akan dibakar menjadi energi, sehingga sel-sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Selain itu, aktivitas fisik yang teratur juga dapat melancarkan peredaran darah, menurunkan faktor resiko terjadinya diabetes mellitus. Yang ketiga adalah pola makan yang salah. Pola makan yang salah dapat mengakibatkan kurang gizi atau kelebihan berat badan. Kedua hal tersebut meningkatkan resiko terkena diabetes mellitus. Kurang gizi atau malnutrisi dapat mengganggu fungsi pankreas dan mengakibatkan gangguan sekresi insulin. Sedangkan kelebihan berat badan dapat mengakibatkan gangguan kerja insulin. Selanjutnya adalah faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang pertama ada usia lebih dari 40 tahun. Manusia mengalami penurunan fisiologis setelah umur 40 tahun. Diabetes mellitus sering muncul setelah manusia memasuki umur rawan tersebut. Semakin bertambahnya umur, maka resiko menderita diabetes mellitus akan mengalami terutama umur 45 tahun. Yang kedua adalah faktor keturunan.
diabetes mellitus cenderung diturunkan. Adanya riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, terutama orang tua dan saudara kandung, memiliki resiko lebih besar terkena penyakit ini dibandingkan dengan anggota keluarga yang tidak menderita diabetes mellitus. Ahli menyebutkan bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit yang terpaut kromosom, seks atau kelamin. Umumnya laki-laki menjadi penderita sesungguhnya, sedangkan perempuan sebagai pihak yang membawa gen untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Metabolisme karbohidrat. Gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, atau galaktosa memiliki titik masuk berbeda ke dalam glikolisis. Suatu proses yang disebut gluconeogenesis juga dapat menghasilkan glukosa. Karbohidrat kompleks seperti glikogen juga dapat masuk ke dalam glikolisis. Jalur heksosamin menghasilkan glikoprotein dan glikolipid, yang merupakan bentuk modifikasi glukosa yang terikat secara kovalen pada protein atau glikoprotein dan lipid atau glikolipid, yang berperan dalam fungsi penting dalam sinyal dan sebagai komponen membran sel. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama adalah glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis atau dipecah menjadi dua pirufat jika terjadi oksigen. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang kedua, selanjutnya masing-masing pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang ketiga, asetil-CoA akan masuk ke jalur persimpangan, yaitu siklus asam sitrat. Dalam tahap ini dihasilkan energi berupa ATP. Yang keempat, jika sumber glukosa berlebihan, melebihi kebutuhan energi kita, maka glukosa tidak dipecah, melainkan akan diangkat menjadi polimer glukosa atau disebut glikogen. Glikogen ini disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Kapasitas penyimpanan glikogen sudah penuh, maka karbohidrat harus menjadi jaringan lipid sebagai cadangan energi jangka panjang. Yang kelima, jika terjadi kekurangan glukosa dari diet sebagai sumber energi, maka glikogen dapat dipecah menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis, diikuti dengan oksidasi pirufat sampai dengan siklus asam sitrat. Yang keenam, jika glukosa dari diet tidak tersedia dan cadangan glikogen pun juga habis, maka sumber energi dan karbohidrat yaitu lipid dan protein harus digunakan. Jalur ini dinamakan gluconeogenesis atau pembentukan glukosa baru, karena dianggap lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru yang selanjutnya mengalami metabolisme untuk memperoleh energi. Selanjutnya adalah hubungan karbohidrat dengan diabetes. Diabetes mellitus atau penyakit kencing manis sering disingkat sebagai gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Gejala umum yang terjadi yaitu sering buang air kecil, haus meningkat, dan nafsu makan meningkat. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan banyak komplikasi. Komplikasi akut dapat mencakup ketoaksidosis diabetik, keadaan hiperglikemik hiperosmolar, atau kematian. Komplikasi jangka panjang yang serius yaitu penyakit kardiovaskular, stroke, penyakit ginjal kronis, luka kaki, kerusakan saraf, kerusakan mata, dan gangguan kognitif. Glukosa adalah karbohidrat alamiah yang digunakan tubuh sebagai sumber energi. Kadar glukosa pada darah dikendalikan oleh beberapa hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas. Ketika kita makan, pankreas melepaskan insulin untuk mengirimkan pesan pada sel-sel lainnya di tubuh. Insulin ini memerintahkan sel-sel untuk memproses glukosa dari darah menjadi bentuk yang dapat dimasukkan ke dalam otot atau sel hati. Glukosa yang berlebih disimpan dalam sel-sel sebagai glikogen. Pada saat kadar gula darah mencapai tingkat rendah tertentu, sel-sel memecah glikogen menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah pengendalian penyakit diabetes. Ada 4 pilar pengendalian penyakit diabetes. Yang pertama adalah edukasi. Pasien harus tahu bahwa penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan dan pengendalian harus dilakukan seumur hidup. Yang kedua adalah makanan. Jika input atau masukan buruk, maka output atau hasil akan buruk. Demikian pula bila makan melebihi diet yang ditentukan, maka kadar gula darah akan meningkat. Yang ketiga adalah olahraga. Diperlukan untuk membakar kadar gula berlebih yang ada di dalam darah. Yang keempat ada obat. Obat adalah hanya jika diperlukan. Tetapi bila kadar gula darah telah turun dengan meminum obat bukan berarti telah sembuh, tetapi harus konsultasi dengan dokter apakah tetap meminum obat dengan kadar yang tetap atau meminum obat dengan sama dengan kadar yang diturunkan atau minum obat yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.